Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 1 Juli ini sudah resmi untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai. Ini di pasar swalayan, kemudian pasar tradisional dan juga pasar rakyat. Nah, nanti kita akan coba cek ini kalau di salah satu pasar di DKI Jakarta kira-kira masih ada atau tidak sih penggunaan plastik. Ini khususnya dari para pedagang. Ini untuk kemudian para pembelinya ini membawa barang belanjaannya. Karena kalau di depan nih pemirsa sudah ada tulisannya, mulai tanggal 1 Juli 2020 pedagang di lingkungan pasar ini tidak menyediakan kantong plastik. Saya mau ngecek ke dalam langsung, nanti betul atau tidak, diikuti atau tidak ini dari pembeli dan juga penjualnya. Yuk kita masuk dulu, tapi cuci tangan dulu, ikuti protokol kesehatan. Iya pemirsa, sekarang kita sudah masuk di salah satu area pasar tradisional di DKI Jakarta, di Rawamangun, Jakarta Timur. Tepatnya saya mau coba ini tanya-tanya sekalian, saya mau sekalian belanja juga deh. Halo Pak, ya. Ini saya mau beli ini Pak, ini berapaan Pak lemonnya Pak? 8.000 Mbak. 8.000, saya minta beli 2 deh Pak. Boleh. 2 aja, nggak di diskon nih Pak? Udah harga pas aja itu. Oke, Bapak namanya siapa Pak? Pak Dharma. Sekarang Pak Dharma, di pasar ini masih sepi kayak gini yang belinya juga? Ya pelan-pelan lah mulai orang udah mulai ke pasar lagi gitu. Oh ini tapi Bapak masih sediain plastik? Masih. Karena kan kadang pembeli itu belum tentu mereka bawa wadah masing-masing gitu. Kalau mereka bawa ya kita nggak kasih plastik. Dan kita juga bilang mungkin beberapa kedepannya mungkin nggak ada plastik gitu. Iya. Tapi setelah nanti nggak boleh pakai plastik, Bapak bakal jualan itu nggak tas yang bisa dipakai terus-terusan tuh buat belanja tuh? Enggak Pak, belum ada tuh. Oh, berarti stop ya, nggak usah ngasih pakai plastik lagi, mungkin di situ aja kali ya? Di situ aja. Oke deh Pak, boleh Pak, nanti saya bayar berapa jadinya? Jadi 16 ya? 16, oke, terima kasih banyak Pak, sebentar. Nanti saya selesaiin dulu baru saya bayar. Nah, bisa tadi saya udah beli nih, ada lemon. Nah, ternyata kalau di pasar ini meskipun sudah dikasih ataupun diberikan informasi ini untuk tidak boleh lagi memakai kantong plastik sekali pakai ini seperti ini, tapi memang masih ada sebetulnya untuk para pedagang ini yang tetap memberikan seperti ini karena nantinya kalau pembelinya tidak punya plastik malah tidak bisa bawa belanjaannya ya Pak ya. Nah bahkan kadang tidak jadi beli. Nah ini juga tapi mungkin untuk Anda pembeli di rumah, pemirsa di rumah yang kadang suka belanja ke pasar seperti ini ya sudah haruslah lebih siap untuk membawa plastik ataupun membawa tas belanjaan ini yang bisa dipakai terus-menerus, jadi tidak usah menggunakan plastik seperti ini karena sudah tidak diperbolehkan lagi semenjak tanggal 1 Juli. Nanti pemirsa kita coba cari lagi mungkin ke kios-kios di sebelahnya, siapa tahu ada pembeli. Ini kira-kira tanggapannya seperti apa sih soal tidak ada laginya plastik sekali pakai seperti ini di DKI Jakarta. Makasih banyak Pak, nanti saya bayar Pak, 16.000 ya Pak ya? Oke. Nah tadi kan sudah ada penjual pemirsa, sekarang saya mau coba cari pembeli nih ya. Ini kayaknya lagi ada yang belanja di pasar. Halo Mbak. Oke ibunya aja, Ibu. Nih Ibu lagi beli apa Bu? Gula aren Mbak. Beli gula aren. Ibu tiap, Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Vivi. Ibu namanya siapa? Vivi. Oke, Ibu Vivi belanja ke pasar ini setiap hari atau setiap seminggu sekali atau gimana? Seminggu maksimal 2 kali. Ibu kalau ke pasar Ibu bawa kantong belanjaan sendiri atau pakai plastik yang dikasih dari pasar? Bawa sendiri. Ini tadi saya belanja nggak bawa kantong sampai tak tenteng, mana lah itu. Karena saya takut dimarahi Pak. Jadi Pemprov DKI. Jadi ini dipegangin gitu Bu? Ya, nanti taruh di motor, ada bagasinya. Biasanya bawa keranjang. Biasanya bawa keranjang. Ibu, tapi kalau menurut Ibu, kalau untuk pembeli nih ya mau belanja di pasar lebih ribet bawa kantong belanjaan sendiri, tas belanjaan sendiri, atau dikasih plastik yang nenteng dari toko tempat Ibu beli nih? Mendingan lebih ribet sih, neng nyelamet ke lingkungan gitu loh Mbak. Karena anak saya itu berisik terus kalau saya bawa kantong dari pasar gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sudah terbiasa bawa dari sendiri. Enak dan nggak banyak sampah di rumah Mbak. Beli ini plastik, ini sedih Mbak gitu. Ribet tapi ya harus dipaksa. Yes. Nah, Ibu kadang kalau di rumah misalnya Ibu lupa nih ke pasar nggak bawa tas belanjaan, terus kan akhirnya pakai plastik yang dikasih dari sini toh. Nah, dibilang apa Bu sama anak sama keluarga di rumah Bu? Oh dihujat Mbak, entah resi aku.
Gimana Bu? Katanya gimana ini jangan pakai plastik terus Bu atau gimana tuh? Iya, ibu itu nggak mikirin aku, nanti tuh yang kena aku katanya gitu. Udah gitu anak saya itu duta lingkungan, jadinya tambah berisik dia. Saya sampai kadang-kadang stres. Belum masuk rumah udah tak buang dulu Mbak, biar nggak berantem di dalam rumah gitu. Gitu. Kalau boleh tahu anak Ibu umur berapa tuh Bu? Semester 2 Mbak. Kuliah Iya, gitu ya? iya, Bu. Kuliah. Ini berarti artinya anak yang lebih muda bisa ngasih edukasi untuk orang tuanya juga ya Bu ya? Share-nya tuh banyak banget Mbak, suruh bikin kompos, sampahnya suruh dibikin pupuk kompos. Lah kok jadi ribet saya ya, aku bilang gitu. Gitu aja Mbak. Ini berarti nanti Ibu nenteng-nenteng nih ya gula arennya ya dari sini ke motor. Apa ada motor gitu. Kasih banyak Ibu Vivi, selamat belanja lagi ya Bu ya. Pemirsa tadi kita sudah mendengarkan, ini ternyata sudah banyak juga masyarakat yang cukup paham dengan larangan adanya plastik sekali pakai ini untuk di pasar tradisional. Tadi bahkan ada seorang ibu yang menceritakan tadi Ibu Vivi kalau memang anaknya di rumah bahkan sudah meminta supaya tidak usah lagi berbelanja tapi diberikan kantong plastik atau kantong kresek sekali pakai. Jadi lebih baik untuk membawa tas belanjaan dari rumah. Nah, ternyata kesadaran ini juga sudah tumbuh tadi dari tidak hanya dari kalangan orang tua tapi dari anak-anak muda juga ternyata sudah cukup memahami hal tersebut. Nah, nanti pemirsa di segmen selanjutnya saya akan menanyakan ini kepada salah satu narasumber saya untuk menjelaskan seperti apa sih seharusnya, apakah penting ada sosialisasi lebih lanjut atau kemudian apakah masih perlu pengkajian ulang karena ini sudah berlaku beberapa hari yang lalu sejak tanggal 1 Juli 2020. Tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Lokasi tadi kita sudah mengecek ke salah satu pasar di DKI Jakarta. Apakah sudah dipatuhi sebetulnya untuk pergub ini untuk pelarangan penggunaan plastik kresek sekali pakai di pasar tradisional? Ternyata masih ada banyak bahkan nih para pedagang yang masih kemudian menggunakan kresek ini untuk memberikan barang belanjaan ini kepada pembeli. Nah, sekarang saya akan membahasnya. Di sini sudah ada narasumber saya, ada Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Bapak Tubagus Soleh. Halo Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah, baik. Iya Pak, ini kan sebetulnya tadi saya sudah ngecek ke salah satu pasar, tadi kan saya sudah bilang, cuma masih ada aja nih sebetulnya pedagang yang masih ngasih kresek ini ke pembelinya. Nah, itu yang kurang ini dari pembahasan 2018 sampai sekarang sudah mulai diteken, itu apa sebetulnya? Ya, kalau dalam catatan kita belakangan ini memang ada persoalan di tidak maksimalnya si pengelola ini melakukan sosialisasi ya kepada penyewanya. Misalnya kalau di pasar rakyat itu kepada para penjual atau penempat-penempat toko di pasar rakyat. Kalau di toko swalayan mereka juga masuk hampir seluruhnya sebenarnya itu mereka tidak melakukan upaya optimal. Padahal kita tahu bahwa 6 bulan yang lalu pergub ini sudah dikeluarkan dan harusnya sebenarnya tidak ada alasan untuk hari ini masih berada dalam masih timbul kasus-kasus tersebut. Tapi ini kan sebetulnya masih ada sekitar, kalau misalnya untuk teguran pertama kan 2 minggu, kemudian untuk yang kedua nih seminggu. Nah, itu selama kurun waktu itu gimana nih kemudian untuk bisa merubah pola yang tadi supaya akhirnya bisa masyarakat bawa kantong belanjaan sendiri, terus yang di pasar nyetop ngasih plastik meskipun nanti takut pelanggannya kabur. Nah, itu gimana? Sebenarnya kita sangat menyayangkan kalau sampai ada konsekuensi hukum, karena yang kita desak itu dulu kan, karena ini kan dorongan warga, dorongan masyarakat ya yang menginginkan perubahan yang lebih baik untuk lingkungan hidup. Kita pengennya sih yang timbul itu adalah kesadaran publiknya, bukan konsekuensi hukumnya gitu loh. Mau tidak mau, memang konsekuensi hukum tadi misalnya teguran kemudian hingga denda ya itu memang harus tetap dilaksanakan, karena kita tahu bahwa Jakarta sudah dalam keadaan darurat sampah yang sangat genting gitu kira-kira. Itu kan tadi untuk konsekuensi hukumnya sendiri. Ini tapi dari secara keseluruhan sampai konsekuensi hukum masih ada yang perlu detail lebih dikaji lagi nggak? Karena ada beberapa pihak yang masih bilang ini perlu pengkajian, khususnya dari distributor plastik dan produsen plastik sendiri. Ini masih perlu pengkajian lebih lanjut sebetulnya untuk peraturan gubernur ini, Pak. Ya, memang kalau yang kelompok-kelompok yang industri plastik ini memang mereka urusannya bisnis gitu, harusnya memang dipisahkan, dan ini menjadi tantangan sebenarnya model ekonomi di negara kita.
ya harusnya memang harusnya peraturan ini harus sejak lama dikeluarkan gitu. Kita juga ya kita mengapresiasi keputusannya, mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan kebijakan ini meskipun ada beberapa catatan ya, misalnya styrofoam belum diatur, kemudian sedotan plastik belum dimasukkan. Nah, seharusnya ekonomi kreatifnya lah yang ditumbuhkan untuk menyiapkan kemasan tadi. Misalnya kan ini agak enak ya, maksudnya sumber bahan bakunya itu tidak terbatas. Jadi kan semua produk-produk itu bisa digunakan. Nah, pikiran-pikiran ini yang Walhi Jakarta lakukan dalam sebulan, sebenarnya apa aja bisa menjadi kantong belanja. Baju bekas kita kalau dikreasikan itu bisa menjadi kantong. Anyaman yang dulu kita gunakan itu bisa kita kembalikan. Karena kita tahu bahwa beralihnya kita ini ke penggunaan ke kantong plastik itu kan karena memang tumbuhnya pasar modern, retail segala macam yang memang warga mengalami shock culture lah. Nah, Pak, ini kan sebetulnya ini saya juga sih sebenarnya kadang mau belanja habis pulang kerja gitu misalnya, tapi saya kadang suka lupa gitu, nggak bawa kantong belanjaan sendiri. Nah, mau nggak mau kan kalau belanjanya agak banyak harus minta kresek, tapi kalau misalnya dia nggak ada kresek, ya mau nggak mau kan harus beli. Nah, gimana dengan tempat-tempat belanja ini di pasar tradisional misalnya yang tidak menyediakan tadi untuk kantong belanjaan yang bisa dipakai terus, tapi orangnya ini mau belanja banyak, itu gimana tuh? Ya memang sudah tidak disediakan lagi, berarti satu-satunya jalan ya memang Dikit aja. iya itu satu-satunya, nggak ada, karena nggak ada jalan pilihan lain. Nah, satu-satunya jalan ya di keluarganya itu yang perlu untuk diedukasi terhadap warga gitu ya. Kalau di pasar modern kan mereka menyediakan itu wajib. Sebenarnya mereka wajib. Jadi kewajiban itu selain tidak menyediakan kantong plastik, mereka juga wajib untuk ya alternatif produk atau kantong kemasan yang ramah lingkungan. Jadi kewajibannya ada di situ. Bukan hanya tidak menyediakan kantong plastik, tapi juga menyediakan kantong yang ramah lingkungan itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Tubagus Soleh sudah bergabung bersama kita, memberikan banyak sekali informasi yang berguna sekali. Nah, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama ini mendengarkan. Jadi kalau untuk peniadaan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai di 3 area tadi, ini memang tidak hanya dari pemerintah saja yang mendorong dan juga memberikan hukuman nantinya untuk pelaku usaha, tapi dari masyarakat sendiri ini juga harus sama-sama ada kesadaran dari diri sendiri supaya bisa kemudian beralih tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai dan membawa tas belanjaan yang bisa dipakai berkali-kali.